Bismillahirrahmanirrahim. Diam ya, Assalamualaikum diam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai konstitusi dan perkembangannya di Indonesia. Ini adalah materi kelompok 2 dari mata kuliah Tata Negara Republik Indonesia. Untuk materi pertama mengenai pengertian dari konstitusi akan disampaikan oleh Bella Eka. Kepada Bella dipersilakan. Baik, saya Bella Eka Febrianti akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Yang pertama, konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis, yakni constituer, yang berarti membentuk. Yang kedua, dalam bahasa Ukam, berarti bersama, dan statur yang berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetap sesuatu sehingga menjadi constitution. Yang ketiga, dalam istilah bahasa Inggris, konstitusi itu memiliki makna yang lebih luas dan undang-undang dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang keempat, dalam terminologi hukum Islam fikih Syiah, konstitusi dikenal dengan sebutan Dustus, yang berarti kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerjasama antar sama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian konstitusi yang telah disampaikan oleh Saudari Bella Eka. Selanjutnya materi yang kedua, di sini akan disampaikan oleh Saudari Levi mengenai pengertian konstitusi menurut para ahli. Kepada Levi dipersilahkan. Nama saya Levin Ceramanda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi menurut para ahli. Nah, ahli yang pertama itu ada Emmeline Capel Stewart, Wade. Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Nah, kemudian pendapat ahli yang kedua itu dari Jimli Asidik, ia mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang pegangannya itu dalam penyelenggaraannya. Konstitusi dapat berupa dasar tertulis yang lazim yang disebut dengan undang-undang dasar. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudari Levi. Untuk materi selanjutnya mengenai sejarah konstitusi di Indonesia dan juga di dunia akan disampaikan oleh Ega Putri. Kepada Ega dipersilahkan. Nggak kenal loh, Dam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi. Dimulai sejak zaman Yunani, yaitu masa Aristoteles, yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Pada mulanya, konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban. Baik, itu sejarah konstitusi yang telah disampaikan oleh Saudari Ega. Selanjutnya mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia akan disampaikan oleh Sylvia Dewi. Kepada Sylvia Dewi dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil rancangan BPUPKI.
kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Sampai dengan 17 Agustus 1950. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949, berubahlah Konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat. Yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu periode 19 Oktober 1999, 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, itu selanjutnya periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi mengenai perkembangan pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Amelia Anggina Fitri mengenai kelebihan konstitusi Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan konstitusi di Indonesia. Adapun kelebihan konstitusi di Indonesia yaitu yang pertama, pelaksanaan berbagai jenis pemilu di Indonesia dengan berasaskan pemilu berjudil langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Sedangkan itu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan dibantu oleh Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Yang kedua, terdapat sistem menjadikan setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan dan penyeimbangan satu sama lain sehingga dapat mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, terdapat sistem demokrasi dengan banyak partai atau multipartai sehingga suara rakyat dapat lebih terakomodasi dengan memperhatikan keberagamannya. Yang keempat, adanya penggunaan sistem demokrasi Pancasila sehingga setiap warga dapat terlibat dalam tahap-tahap kebijakan publik sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik. Yang kelima, diutamakannya persatuan dan kesatuan nasional serta asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Yang keenam, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Dengan mekanisme ini akan ada banyak solusi bagi suatu masalah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kekurangan konstitusi di Indonesia. Selain memiliki beberapa kelebihan, banyak juga berupa kekurangan yang mendasar dimiliki oleh Konstitusi Republik Indonesia.
Seperti yang pertama, isi setiap ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terlalu singkat, sehingga peraturan terhadap suatu masalah kurang lengkap dan kurang tegas. Yang selanjutnya adanya kebebasan menyampaikan pendapat yang menyebabkan masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya. Dan juga banyak pada masa sekarang ini bagaimana penyampaian pendapat yang tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan informasi-informasi yang negatif. Yang ketiga, porsi kekuasaan yang dimiliki oleh presiden yang sangat besar sehingga memberikan potensi yang menimbulkan kesemena-menaan yang dilakukan oleh pemimpin negara tersebut. Selanjutnya kekurangan yang keempat yaitu kekuatan partai politik sangat mendominasi di bagian Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga lebih banyak pembelaan golongan itu hanya terjadi karena adanya kepentingan dari golongan tersebut. Yang kelima yaitu terdapat beberapa ketentuan dalam pasal Undang-Undang Dasar yang maknanya tidak jelas atau multitafsir, sehingga membuat penyampaian konstitusi di Indonesia tidak dapat kita lihat kekuatannya. Selanjutnya, masa jabatan para seorang menteri itu hanya mengikuti kemauan dari presiden, sehingga kabinetnya mudah goyah dan banyak terjadi perombakan kabinet, sehingga tidak memberikan keleluasaan bagi menteri untuk melakukan pembangunan atau melakukan kerja yang lebih baik. Teman-teman, disitulah tadi materi dari perkembangan konstitusi. Kita sudah membahas mengenai pengertian konstitusi, sejarah konstitusi, dan juga bagaimana perkembangan serta kelebihan dan kekurangan konstitusi di negara Indonesia. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan juga penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.